Saya baca dulu. Selamat malam, Rahayu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih rutin hadir di kelas meditasi elemen api ya. Walaupun kelasnya begitu-begitu saja, praktisnya ya. Tetapi latihan kita secara secara praktik ya, itu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ya. Cara berlatihnya ya seperti itu. Ya. Sama seperti orang makan ya, cara makannya seperti itu. Ya, pakai sendok atau pakai tangan, ya seperti itu. Makanan yang dinikmati ya hari-hari ya nasi, ya mie, ya sayur, ya itu saja sebetulnya. Tetapi cara menikmati makanannya kan berbeda. Ketika kesadaran dalam menikmati makanan itu tumbuh, ya itu cara orang menikmati makanannya dengan kesadaran dan tanpa kesadaran itu berbeda rasanya. Oleh karenanya, dalam latihan bermeditasi juga demikian. Walaupun metodenya sama, ya misalnya orang hanya menggunakan metode nafas, keluar masuk nafas. Meditasi hanya seperti itu, monoton, keluar masuk nafas di hidung atau di perut. Ya. Tetapi karena level pemahamannya berbeda, maka outputnya juga berbeda. Ya. Tingkat ketenangan, tingkat wisdomnya juga berbeda. Nalarnya, ya, logiknya, ya itu berbeda-beda. Walaupun latihannya sebetulnya itu saja sama. Demikian halnya dengan latihan meditasi elemen api. Walaupun metodenya meditasi elemen api sebetulnya metodenya itu kompleks ya. Tidak seperti yang lain itu hanya satu, monoton itu terus. Sementara metode elemen api ini pokok ada satu, ya, pendamping ada tiga ya sesuai dengan dominan unsurnya ya. Kemudian ada kombinasi juga ya. Ada meta elemen api yang tentu saja meta elemen api atau meditasi cinta kasihnya ini tidak sama dengan meditasi cinta kasih yang biasa dipraktikkan oleh umat Buddha di wihara pada saat puja bakti hari Minggu atau pada saat kelas meditasi pada umumnya. Dan juga kombinasi antara mindfulness ya di dalam meditasi elemen api dengan mindfulness pada praktis vipassana itu juga berbeda. Tetapi intinya adalah bagaimana membangkitkan panas. Ya. Intinya cuma itu sebetulnya. Maintenance tubuh, ya, maintenance panas sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, kesadaran itu sebetulnya adalah satu-satunya energi yang kita miliki. Ya, satu-satunya energi, sumber energi yang kita miliki. Oleh karenanya kesadaran ini harus dijaga, harus dirawat, harus dikembangkan. Karena ini konteksnya adalah samatha, ya, jadi saya menghindari pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada pengetahuan-pengetahuan vipassana atau zen atau chan, ya, atau soken, ya, atau mahamudra. Karena pengetahuan-pengetahuan yang dibahas di dalam vipassana atau chan atau zen itu adalah pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana cara membebaskan pikiran, ya, atau bagaimana caranya mencerahkan pikiran. Sementara di dalam pelatihan samatha ini adalah bagaimana memiliki ketenangan pikiran dan kemudian mengusahakan pikiran supaya memiliki kekuatan untuk berdaya guna bagi diri sendiri. Ya. Outputnya berbeda memang. Outputnya berbeda. Ketika samatha membuat ego menjadi lebih clear, lebih jelas, ya. Nanti ketika beralih kepada vipassana, ya, orang yang tidak melihat bentuk egonya dengan lebih baik, dia tidak akan bisa memahami tentang tanpa ego.
orang yang tidak memahami tentang realita daripada kehidupan, dia tidak akan memahami mengenai moksa. Nah, itu seperti itu memang. Jadi oleh karenanya mencintai diri sendiri ya lebih banyak, lebih dalam ya. Itu memang bagaimanapun juga itu adalah bentuk lain daripada ego. Memang bagaimanapun juga. Karena semua orang itu ingin tetap sehat, ingin tetap tampil menarik, ingin tetap kelihatan awet muda ya. Padahal ini sebetulnya berlawanan dengan hukum alam ya. Tetapi diupayakan ya. Diupayakan. Orang tahu bahwa sakit itu pasti akan datang, tetapi bagaimana caranya melawan supaya penyakit itu tidak datang ya. Sesuatu yang kontradiktif ya. Kontradiktif, tetapi itu harus dipahami dengan baik ya. Harus dipahami dengan baik supaya wisdomnya itu dapat. Orang tahu bahwa segala sesuatu mengalami perubahan, tapi dia ingin bertahan ya, ingin bertahan supaya penampilan tetap sama seperti masih muda, ya, kekuatan tubuh sama seperti ketika masih muda, ya. Terus ingatan, ya, kecerdasan itu sama ketika seperti masih muda dan sebagainya. Dan kemudian mengupayakan bagaimana itu dapat terjadi, ya, dapat terjadi. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka ya untuk mengupayakan supaya kesehatan kita ini bisa bertahan lebih lama. Kemudian kekuatan fisik kita bisa bertahan lebih lama. Walaupun kita sudah mencapai usia yang cukup senior ya, 50 ke atas misalnya, ya ketika kekuatan fisik sudah mulai menurun, kekuatan dari pikiran dan kesadaran sudah mulai menurun, kita bisa mengembalikan itu. Bisa mengembalikan itu atau bisa memperpanjang waktunya. Bisa memperpanjang ekstensinya. Harusnya dalam waktu 10 tahun sudah benar-benar merosot sekali, kita bisa extend dalam 10 tahun ya masih dalam kondisi yang seperti sekarang. Sehingga mulai merosotnya 10 tahun kemudian. Itu memang bisa diperpanjang seperti itu. Bahkan di dalam literatur Buddhis ya, banyak praktisi meditasi para pertapa yang bisa memperpanjang usianya itu di atas 150 tahun sampai dengan 200 tahun ya. Contoh misalnya seperti yang Arya Bakula yang usianya tercatat ya itu kurang lebih sekitar 180 tahun ya umurnya. Sangat tua memang. Kemudian Mahakasyapa, kemudian Bodhidharma. Bodhidharma itu kurang lebih antara 100. Bodhidharma ketika datang dari Bangladesh ke Tiongkok umurnya sudah 85 sampai 90 tahun. Ketika kembali dari Tiongkok menuju ke Bangladesh itu kurang lebih sekitar 170 180 tahun. Tidak tahu di Bangladesh itu setelah kembali ke negerinya itu bertahan berapa lama lagi umurnya. Mungkin bisa lebih dari 200 tahun. Mungkin, tapi itu tidak tercatat. Yang tercatat adalah ketika beliau datang dari Bangladesh, ya, sampai di Tiongkok, ya, kemudian mendirikan Shaolin, kemudian kembali lagi ke Bangladesh, ya, pada saat usianya sudah sangat sepuh. Ya. Jalan kaki pula. Jalan kaki. Memang itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Itu terjadi, bisa. Oleh karenanya, jika memang kita bisa extend, ya, memperpanjang kekuatan tubuh kita, memperpanjang kekuatan kesadaran kita. Tujuannya adalah untuk menambah kebajikan, ya, supaya hidup kita lebih banyak kebajikan, ya, lebih banyak kenangan-kenangan baik ditinggalkan untuk anak cucu, ya, untuk generasi mendatang, untuk hal-hal yang baik yang bisa kita wariskan untuk generasi mendatang. Itu bagus, ya, itu bagus. Jadi kita harus belajar untuk extend. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ajarkan selama ini tentang mengendapkan pikiran, ya,
terutama di dalam latihan meta elemen api, ya, atau pada saat momen menit-menit terakhir daripada meditasi elemen api, saya selalu berikan kesempatan untuk mendapatkan kesadaran lebih dalam, ke dalam kesadaran tubuh. Diam, tanpa kata-kata. Ini akan membuat pikiran itu bernostalgia pada saat dirinya ketika masih kecil. Ya. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir, ya, dia tidak mengenal kata-kata, dia tidak mengenal bahasa, dia tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan diri, ya. Pikirannya begitu polos, begitu sederhana. Pikiran yang demikian polos dan sederhana itu mengkonsumsi sangat sedikit energi. Oleh karenanya, karena pikiran mengkonsumsi sangat sedikit energi, energi yang didapatkan oleh jasmani itu digunakan untuk pertumbuhan. Ya. Seorang anak kecil kalaupun mengalami suatu luka, dia akan cepat untuk recovery. Kenapa? Karena energinya lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan diri. Oleh karena itu, ketika kita memasuki kondisi jana, pikiran penuh kesadaran, diam, hening, polos. Ya, polos tanpa kata-kata. Itu kalau dalam bahasa vipassana namanya bare awareness, ya. Bare awareness, kesadaran yang polos, bahasa palinya saya lupa. Itu memungkinkan seseorang bukan saja bertumbuh di dalam kesehatan fisik, tetapi bertumbuh juga di dalam spiritual. Ya. Kalau vipassana itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan spiritual, jadi energi yang harusnya digunakan oleh pikiran, ya, kemudian digunakan untuk menumbuhkan spiritual. Kenapa? Karena tubuhnya sudah tidak bisa tumbuh lagi, ya, sudah tidak bisa tumbuh ke atas, tumbuhnya ke samping, ke depan, ke belakang, ya. Ke atas, ke bawah tidak bisa, ya. Nggak mungkin tumbuh akar ke bawah. Dan yang ditumbuhkan adalah kesadaran, yang ditumbuhkan adalah spiritual, energinya digunakan tubuh. Oleh karenanya orang yang berlatih vipassana, ketika dia mencapai kondisi bare awareness, ya, kesadaran yang polos, jernih, bening, memungkinkan baginya untuk mencapai pencerahan atau pikiran moksa, memungkinkan. Tetapi bagi kita praktisi meditasi elemen api, kita menggunakan energi itu untuk memulihkan diri, ya, atau untuk memperpanjang, ya. Sehingga sel-sel yang tadinya sudah tidak bergenerasi atau regenerasinya itu lambat, kemudian dia akan dipicu. Nostalgia daripada pikiran ini, ya, itu akan menstimulus setiap sel di dalam tubuh kita, ya, untuk melakukan pertumbuhan. Tetapi tidak cukup pada stimulus itu. Kita harus dukung, kita harus kondisikan. Dikondisikan dengan makanan yang bergizi bagus, ya. Dengan makanan yang diolah dengan cara yang bagus, ya. Tidak terlalu banyak proses pengolahan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pengkondisian. Pikiran sudah menstimulus sel dan kita harus mengkondisikan dengan hal yang lain supaya stimulus yang diberikan oleh pikiran ini tidak percuma, tidak berhenti. Jadi sel ini kan sudah bersemangat, ya, sudah bersemangat, sudah berapi-api, sudah panas, ya, sudah pokoknya on fire, ya. Sehingga jika dikondisikan, ya, kemudian dia akan lebih bersemangat dan dia akan merespon dengan sangat baik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, meditasi elemen api, ya, atau Tumo Yoga itu adalah salah satu dari 6 yoga yang dipraktekkan, ya, di India. Salah satunya adalah untuk memperpanjang usia, memang. Tetapi kalau Tumo Yoga, ya, ada yang dipraktekkan untuk menimbulkan kekuatan batin atau sakti, ada yang dipraktekkan untuk menimbulkan
panas ya, pada proteksi diri pada saat cuaca yang ekstrim ya. Kemudian ada yang digunakan memang untuk maintenance kesehatan. Kita belajar untuk maintenance kesehatan saja. Nah, materi ini akan saya lanjutkan nanti setelah kelas meditasi. Saya rasa cukup ya, hari ini kita akan berarti meditasi elemen api dengan metode pokok ya, itu memutar konsentrasi ya, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ya, dengan pikiran yang diam, hening, fokus pada setiap objek, dan kemudian satu-satunya aktivitas satu-satunya aktivitas yang membuat energi keluar daripada kesadaran ini itu hanya pelabelan saja. Ya. Selebihnya tidak ada. Oke, kita bermeditasi. Badan saya sudah cukup panas. Tenangkan tubuh, tenangkan pikiran, rasakan momen saat ini. Diamkan pikiran. Dengan penuh kesadaran, pikiran didiamkan, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Dengan penuh kesadaran, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata,
Kendorkan telinga. Kendorkan telinga sampai ke dalam gendang telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan sukacita, tersenyum kepada diri sendiri. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan di antara tangan kanan dan tangan kiri. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Kembali dengan penuh kesadaran, pikiran diam. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Seluruh titik sentuh dirasakan bersamaan.
Sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu. Kendorkan bola mata. Kemudian kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai jauh ke dalam gendang telinga. Dirasakan, disadari, dikendorkan. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan sukacita tersenyum kepada diri sendiri. Sekarang kendorkan seluruh bagian kepala, mulai dari kulit, rambut, sampai ke dalam tengkorak, kemudian ke dalam otak, semua organ dan saraf yang ada di dalam organ kepala dikendorkan jauh sampai ke dalam.
Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai jari-jari, dan rasakan sentuhan di antara kedua telapak kanan. Tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Jantung, paru-paru, hati, empedu, semuanya dikendorkan. Kemudian, kendorkan otot perut dan semua organ yang ada di dalam rongga perut, dari lambung, limpa, usus besar, usus kecil, ginjal, semuanya dikendorkan. Kemudian, kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Sekarang, masuk lebih dalam ke dalam kesadaran tubuh. Pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Pikiran diam tanpa kata-kata.
Sekarang, gerakan pikiran, kita akan mengisi tubuh kita dengan energi kata-kata yang baik untuk menstimulus setiap sel dalam tubuh kita. Sambil merasakan seluruh tubuh, kita ucapkan kata-kata yang baik. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah pada diri sendiri, dan kemudian mengendap ke dalam kesadaran tubuh tanpa kata-kata. Sekarang, gerakkan kembali pikiran, rasakan duduknya bersamaan dengan seluruh titik sentuhnya. Kemudian kita label duduk, 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 terus sampai seluruh tubuh berdenyut dan hawa panas naik di seluruh tubuh.
Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan postur duduk beserta seluruh titik sentuhnya bersamaan. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian diputar dari kiri ke kanan. Pastikan setiap objek yang di label berdenyut dan energinya berpindah.
Baik, sekarang rasakan duduknya saja, kemudian di label duduk, duduk, terus seperti itu. Rasakan postur duduk serta seluruh titik sentuhnya bersamaan. Dan di label duduk. Sekarang rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita lakukan grounding di label sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya lagi beserta seluruh titik sentuhnya di label duduk, 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 terus seperti itu. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh postur duduknya. Kita akan putar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus diputar dari kanan ke kiri.
Tersenyumlah. Baik, sekarang penuh kesadaran, diamkan pikiran, tidak melabel apapun, tanpa kata-kata, hanya merasakan tubuh saja. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik. Serap semua energi panasnya ke dalam tubuh. Baik, sekarang rasakan kembali semua objek indera, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan semuanya dirasakan. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Cukup panas. Bapak Ibu, beberapa poin penting yang ingin saya berikan malam ini adalah pertama, untuk menstimulus setiap sel di dalam tubuh kita supaya bisa melakukan regenerasi. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pikiran diam, hening, polos. Ya, sehingga ini akan membangkitkan
memorabilia ya atau nostalgia ketika ketika tubuh ya dan pikiran berada pada masa-masa pertumbuhan ketika kita masih kecil atau masa remaja. Pikiran yang demikian polos, yang tanpa beban, ya, yang hanya membutuhkan sedikit energi ya, untuk bergerak, ini akan menstimulus seluruh sel dan saraf di tubuh kita. Dan kenapa kemudian saya mengajarkan supaya Anda bisa merasakan sukacita pada saat tersenyum kepada diri sendiri. Ini juga bukan tanpa alasan. Ketika seorang bayi bisa tersenyum untuk sesuatu yang sangat sederhana, senyuman itu tidak perlu alasan yang terlalu rumit. Hanya mungkin dikasih uang 100.000 atau dikasih uang 200.000. Seorang bayi tidak peduli. Ketika kita hanya melakukan gerakan-gerakan yang sederhana saja, ya, seorang bayi bisa tersenyum ya, dengan lepas, dengan bahagia. Dan ini adalah suatu latihan yang harus dibiasakan. Ya, yang harus dibiasakan. Ini latihan yang tidak mudah. Tersenyum polos tanpa alasan, ya, itu adalah suatu latihan yang tidak mudah. Tentu saja, karena kita melakukannya dengan kesadaran, itu tidak sama dengan senyum polos orang gila yang tidak punya kesadaran. Jadi, tidak sama orang yang senyum polos, ya, karena hal yang sederhana dengan kesadaran atau tanpa kewarasan itu tidak sama. Tetapi senyum yang polos ya tanpa beban, happiness yang sederhana ini, stimulusnya itu tetap sama. Perhatikan orang gila. Tidurnya tidak jelas di mana, makanannya jauh dari kata bersih, tubuhnya juga jarang dibersihkan, atau mungkin hampir tidak pernah dibersihkan sama sekali. Pakaiannya tidak pernah ganti. Ya. Tentu saja orang gila bisa sakit, tentu saja. Ya. Tetapi kita jarang melihat orang gila yang mengalami sakit berat atau sakit parah, walaupun dia makan makanan yang sangat kotor. Karena sebetulnya dia bisa menstimulus tanpa kesadaran kepada sel tubuhnya. Ya. Tetapi orang yang gila, yang mungkin karena dia tingkat stresnya sangat tinggi, ya, sehingga meracau, ya, kemudian dia meracau, dia hanya penuh dengan kemarahan, ya, penuh dengan umpatan, sumpah serapah dan sebagainya. Umumnya itu orangnya kurus kering, ya, orangnya kurus kering. Dan sudah pasti sakit-sakitan. Sudah pasti sakit-sakitan. Tapi yang orang gila yang lebih banyak senyum, ya, lebih banyak bahagia, walaupun tanpa alasan, itu kelihatan lebih gemuk. Lebih gemuk. Jadi walaupun senyum sederhana, senyum simpel, tanpa alasan, ya, walaupun itu dilakukan dengan kesadaran yang lemah sekalipun, itu menstimulus. Ya, menstimulus. Apalagi jika itu dilakukan dengan penuh kesadaran, kita benar-benar menikmati dengan penuh kesadaran ya, saat kita tersenyum pada diri sendiri, rasanya seperti apa gitu. Kita benar-benar nikmati, benar-benar resapi. Seluruh tubuh itu merespon. Jika Anda menyadari, jika Anda mengamati dengan lebih detail, begitu Anda senyum dan Anda menikmati senyuman itu, seluruh ketegangan di saraf kepala, otak,
langsung. Seperti itu cara bekerjanya. Seperti itu. Ketika kendur, ya, stimulus, maka racun-racun timbul ketegangan pikiran selama ini itu juga akan bisa dinetralkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal penting kedua. Ya, hal penting kedua. Yang pertama adalah membuat pikiran diam dengan penuh kesadaran, polos. Ya. Dan kemudian kedua adalah senyum sederhana. Ya. Kebahagiaan yang polos, ya, kebahagiaan yang polos. Ini perlu dilatih setiap hari. Kita harus menemukan kebahagiaan yang polos setiap hari untuk hal yang sederhana sekalipun. Sukacitalah, ekspresikan dengan sukacita. Ya. Melihat sesuatu padahal udah tahu, tapi pura-pura kagum saja. Pura-pura kagum saja, menyenangkan. Dengan begitu kita akan memberikan stimulus kepada seluruh tubuh kita. Ya. Ini ada energinya. Yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan dilakukan dengan sedikit kesadaran, itu energinya berbeda. Dan lakukan dengan penuh kesadaran. Ini kedua, pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah yang penting hari ini, yang sudah kita lakukan juga selama ini, bahwa untuk bisa menyatukan antara tubuh dan pikiran itu tidak mudah. Di dalam Buddhism dikatakan di dalam kitab Dhammapada ayat pertama dan ayat kedua bahwa the mind is the master. Pikiran adalah tuan. Pikiran adalah pencipta. Pikiran adalah tuan daripada diri kita sendiri. Jadi tubuh mengikuti pikiran. Karena pikiran adalah tuan, pikiran adalah pencipta. Kalau dalam bahasa Jawa, tuan itu adalah Gusti. Tubuh adalah semestanya ya, di dalam. Jadi menyatukan antara tubuh dan pikiran, manunggaling, kawula, lan Gusti itu tidak mudah. Ya. Jadi menyatukan antara kesadaran dan tubuh, kesadaran pikiran dan kesadaran tubuh itu tidak mudah. Tapi itu harus dilatih, harus dikembangkan. Dengan demikian, spiritual seseorang itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Jika tidak pernah disatukan, kemudian spiritualnya juga tidak tumbuh. Nah, Bapak Ibu, oleh karenanya, ketika misalnya pikiran sudah menstimulus tubuh dengan kesadaran yang polos, dengan kebahagiaan yang polos, dan kemudian tubuh dan pikiran ini kesadarannya disatukan, ya, kesadarannya disatukan, maka sangat memungkinkan bagi seseorang untuk berkembang, untuk tumbuh. Sel di dalam tubuhnya untuk melakukan regenerasi dan spiritualnya juga tumbuh. Wisdomnya tumbuh. Oleh karenanya pengetahuan-pengetahuan mengenai moksa, ya, tentang pikiran pembebasan, pikiran pencerahan itu juga bisa tumbuh, bisa muncul dengan sendirinya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya malam ini, ya, karena waktunya sudah cukup malam. Ya, akan saya lanjutkan kelasnya besok dengan materi yang lebih detail lagi. Dengan ada beberapa pengalaman real, ya, yang mungkin bisa kita petik, ya, tentang bagaimana menstimulus kesehatan tubuh kita, ya, sel-sel tubuh kita dengan lebih baik lagi, ya, untuk kepentingan kita, ya, untuk kesehatan usia panjang dan kebahagiaan kita, ya, supaya kita bisa menikmati hidup lebih panjang, lebih baik, ya, melakukan kebajikan lebih banyak lagi, ya, dan mewariskan hal-hal yang luar biasa untuk generasi mendatang. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kelas malam ini bermanfaat. Rahayu dan sehat selalu. Harapan pengen tercapai. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Rahayu. Terima kasih semuanya. Rahayu, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Romo. Selamat malam. Makasih, malam.